Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi mengenai konsep hutang dan ekuitas. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari saya, Novita Sari, teman saya, Nurul Devi Zakia, Anggi Gita Mentari, dan Dinaf Afaf Mufida. Oke, simak video selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hutang. Hutang menurut FSAB dalam SFAC nomor 6 merupakan pengorbanan manfaat ekonomi di masa mendatang yang timbul karena kewajiban sekarang atau pemberian jasa pada entitas lain di masa mendatang yang timbul karena transaksi di masa lalu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen hutang. Terdapat dua komponen hutang. Yang pertama yaitu kewajiban sekarang. Kewajiban sekarang merupakan hutang yang timbul karena pada saat sekarang suatu entitas memiliki tanggung jawab dalam menyerahkan barang atau jasa. Yang kedua yaitu hasil transaksi di masa lalu, merupakan hutang yang timbul karena transaksi atau kegiatan-kegiatan di masa lalu yang benar-benar terjadi sehingga dapat dicatat di dalam neraca. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor terjadinya hutang. Terdapat 3 faktor terjadinya hutang. Yang pertama yaitu kewajiban legal atau kontrak. Kewajiban legal atau kontrak merupakan hutang yang timbul karena terdapat peraturan hukum untuk menyerahkan barang atau jasa kepada entitas tertentu. Yang kedua yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif merupakan hutang yang sengaja diciptakan untuk tujuan tertentu dan tertulis di dalam suatu perjanjian untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu kebijakan ekuitabel. Kebijakan ekuitabel merupakan hutang yang timbul karena adanya kebijakan perusahaan karena alasan etika atau moral dan perlakuannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria hutang. Terdapat 2 kriteria hutang. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan bahwa manfaat ekonomi di masa yang akan datang akan terjadi. Yang kedua yaitu hutang dapat diukur dengan pasti. Dalam pengukuran hutang, dasar pelaporan yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau biaya di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Dasar pelaporan juga berlaku untuk semua hutang, tetapi biasanya hutang jangka pendek dapat disajikan sebesar nominal yang dapat berupa laba kotor faktur pembelian atau laba neto setelah potongan tunai. Selanjutnya ada penyelesaian hutang. Hutang dianggap lunas apabila perusahaan telah melakukan kewajiban untuk menyerahkan aktiva atau jasa kepada pihak lain. Namun jika perusahaan melunasi hutang dengan dividen saham pada saat dividen saham itu diumumkan, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan sahamnya itu sendiri. Akan tetapi, saham bukan bagian dari aktiva atau jasa, maka ini tidak dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang. Lain halnya dengan dividen kas, ini akan menimbulkan timbulnya hutang. Maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan kasnya di masa mendatang, maka dividen kas dapat dikatakan sebagai pelunasan hutang. Terdapat 3 cara dalam penyelesaian hutang. Yang pertama, insubstantial deficiency, yaitu suatu rencana perjanjian untuk seorang debitur menempatkan sejumlah tertentu harta moneter secukupnya dengan bebas resiko pada kuasa badan perwalian tertentu untuk digunakan sebagai pembayaran hutang masa kini. Nah, yang kedua ada kredit tangguhan. Kredit tangguhan yang bukan merupakan kewajiban harus dikelompokkan sebagai hutang apabila kredit tangguhan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dan yang ketiga ada hutang dan rugi kontingensi. Yang dimaksud adalah suatu kondisi yang menimbulkan ketidakpastian akan timbulnya kemungkinan hutang atau rugi perusahaan di mana timbulnya kemungkinan tersebut tergantung pada terjadi atau tidaknya peristiwa di masa mendatang. Halo teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai konsep ekuitas. Konsep ekuitas sendiri mempunyai 2 karakter. Yang pertama adalah ekuitas sama dengan aktiva neto, yaitu selisih antara
aktiva perusahaan dengan hutang perusahaan. Yang kedua adalah ekuitas dapat bertambah atau berkurang karena kenaikan atau penurunan aktiva neto, baik yang berasal dari sumber bukan pemilik maupun investasi oleh pemilik atau distribusi kepada pemilik. Oke, selanjutnya adalah tentang teori ekuitas. Teori ekuitas ada 5. Yang pertama adalah teori proprietary. Pada awalnya, teori ini muncul sebagai perwujudan dari sistem pembukuan berpasangan. Teori ini memusatkan perhatiannya kepada pemilik. Jadi, dalam akuntansi, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening, dan lain-lainnya semua dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian, tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran pemilik. Persamaan akuntansi teori proprietary adalah aktiva dikurangi hutang sama dengan modal. Yang kedua adalah teori entitas atau kesatuan usaha. Teori entitas muncul untuk mengatasi kelemahan yang melekat pada teori proprietary. Kenyataan menunjukkan perusahaan menjadi unit usaha yang berdiri sendiri, terpisah dari identitas pemilik. Hal ini berarti terdapat pemisah antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pemilik. Teori entitas didasarkan pada persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan hutang plus modal. Yang ketiga adalah teori ekuitas residual. Teori ekuitas residual merupakan salah satu jenis ekuitas dalam teori entitas. Dalam teori entitas, pemegang saham memiliki ekuitas di perusahaan seperti pemegang ekuitas lainnya, tetapi pemegang saham tidak dianggap sebagai pemilik. Jadi, teori ekuitas residual merupakan pandangan antara teori proprietary dan teori entitas. Dalam pandangan ini, persamaan akuntansi yang digunakan adalah aktiva sama dengan ekuitas khusus dikurangi ekuitas residual. Yang keempat adalah teori enterprise. Teori enterprise suatu perusahaan merupakan konsep yang lebih luas dibanding teori entitas. Teori enterprise, perusahaan dipandang sebagai lembaga sosial yang dioperasikan dalam rangka memberikan manfaat bagi banyak pihak yang berkepentingan. Dalam arti luas, pihak-pihak yang berkepentingan meliputi pemegang saham, kreditur, pegawai, konsumen, pemerintahan, dan masyarakat umum. Jadi, bentuk luas dari teori enterprise ini dapat dipandang sebagai teori akuntansi sosial. Yang kelima atau yang terakhir adalah teori dana. Menurut teori dana, unit aktivitas operasi merupakan dasar akuntansi. Unit aktivitas operasi ini disebut dana yang meliputi sekelompok aktiva dan restriksi atau batasan-batasan yang menggambarkan fungsi atau aktivitas ekonomi. Teori dana berdasarkan pada persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan restriksi dana. Oke, materi selanjutnya adalah konsep nilai tambah. Apa sih konsep nilai tambah itu? Konsep nilai tambah dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara penghasilan kotor yang diterima oleh suatu perusahaan dari hasil penjualan produk dan jasa dengan jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli bahan baku dan jasa lain yang disediakan oleh pemasok dari luar perusahaan. Ada dua metode konsep nilai tambah. Yang pertama adalah metode subtraktif, yaitu nilai tambah perusahaan dapat dikurangi dari besarnya nilai penjualan atau output kotor perusahaan, yaitu dengan cara hasil penjualan dikurangi dengan beban output yang terdiri dari bahan baku atau jasa yang dibeli dari luar perusahaan yang dipakai untuk menghasilkan penjualan tersebut. Dapat dirumuskan seperti nilai tambah sama dengan penjualan dikurangi beban input. Metode yang kedua adalah metode aditif. Merupakan nilai tambah perusahaan dapat dihitung dari laporan laba operasi, yaitu dengan cara menjumlahkan jumlah input produksi yang berasal dari modal dan tenaga kerja dalam rangka menghasilkan penjualan.
Dalam istilah akuntansi adalah jumlah laba operasi ditambah dengan biaya gaji dan upah pegawai. Yang selanjutnya adalah manfaat nilai tambah. Yang pertama adalah pengungkapan. Laporan nilai tambah merupakan usaha memberikan informasi yang lengkap dan relevan tentang kegiatan perusahaan dengan memasukkan informasi untuk orang yang berkepentingan seperti perusahaan, pemilik, kreditur, pegawai, dan pemerintah. Yang kedua adalah sederhana dan fleksibel. Laporan nilai tambah sangat mudah disusun hanya dengan memodifikasi laporan laba rugi. Yang ketiga adalah manfaat hubungan industrial, yaitu laporan nilai tambah dimaksud dapat mencerminkan adanya team spirit di dalam organisasi perusahaan. Yang keempat adalah kebijakan ekonom. Laporan nilai tambah berperan dalam memperbaiki kegiatan analisa ekonomi. Oleh karena itu, konsep nilai tambah konsisten dengan analisa input-output yang sering dipakai oleh para ekonom untuk menghitung pendapatan nasional. Yang kelima adalah analisis komparasi, yaitu laporan nilai tambah memberikan tambahan kriteria yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menilai dan membandingkan prestasi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Oke. Selanjutnya yakni hutang dan ekuitas menurut IFRS. Definisi hutang yang telah didefinisikan oleh IASB dan Discussion Paper 2013 dalam IASB yang telah tertera pada PPT, IASB juga mendefinisikan hutang sebagai kewajiban dan kerangka konseptual yang dimana tugas dan tanggung jawab bertindak secara teratur. Dalam hal ini, hutang dianggap sebagai kewajiban yang terdapat pada suatu perusahaan. Hal ini biasanya disebut dengan kewajiban entitas. Kewajiban entitas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, kewajiban mentransfer sumber daya ekonomi, dan yang kedua, kewajiban menerbitkan ekuitas. Yang pertama, kewajiban mentransfer sumber daya ekonomi. Dalam hal ini dapat berupa membayar kas, mentransfer aktiva, dan memberikan jasa atau siap untuk membayar adanya kejadian di masa yang akan datang yang di luar kontrol entitas. Dalam hal ini biasanya terjadi pada saat kewajiban baru membutuhkan transfer sumber daya ekonomi. Yang kedua yakni kewajiban menerbitkan instrumen ekuitas. Dalam hal ini telah tertera pada IAS 37 tentang provision contingent liabilities dan contingent assets. Selain itu terdapat pada IAS 19 employer benefit dan IFRS 2 tentang shared based payment. B. Substansi hak dan kewajiban kontrak. Dalam hal ini, kerangka konseptual memberikan petunjuk lebih lanjut untuk menilai substansi hak kontraktual atau kewajiban kontraktual, seperti dalam beberapa standar, yang dimana untuk menyarankan suatu entitas untuk mengabaikan istilah kontrak jika tidak memiliki substansi komersial atau kurang memiliki substansi komersial. Nah, beberapa standar tersebut yakni terdapat IFRS 4 tentang insurance contract. Selain itu, terdapat pada IFRS 2 tentang shared basement payment, dan yang ketiga IFRS 10 tentang suatu hak adalah substantif. Yang selanjutnya yakni executory contracts dan forward contract lainnya. Dalam kerangka konseptual, executory contract didefinisikan sebagai kewajiban kontrak secara sama besar proporsional yang belum dilakukan, atau contohnya seperti hutang yang belum diterima, atau dengan kata lain kita masih memiliki piutang pada entitas lainnya. Selanjutnya D. Pengakuan hutang. Dalam hal ini, kerangka konseptual suatu entitas akan mengakui hutang apabila memenuhi definisi hutang. Dalam hal ini, terdapat banyak kasus, salah satunya mengakui hutang
akan memberikan pengguna laporan keuangan informasi secara relevan. Akan tapi tidak banyak juga yang tidak memberikan informasi yang secara relevan. Nah, apabila tingkat ketidakpastian dalam mengestimasi terlalu tinggi, maka relevansi estimasi ini akan dipertanyakan. Yang E, ekuitas. Dalam hal ini, IASB mendefinisikan ekuitas sebagai hak suatu aktiva pada entitas yang telah dikurangkan dengan semua hutang. Selanjutnya, F, pengukuran hutang. Dalam hal ini, IASB memberikan 3 metode. Yang pertama, cost base, yang kedua, current marketing price, dan yang ketiga, cost flow. Selanjutnya, G, fair value atau akuntansi nilai wajar. Pengukuran nilai wajar ini diterbitkan oleh IASB pada tanggal 12 Mei 2011 lewat IFRS 13 dan diberlakukan pada awal bulan Januari pada tahun 2013. Nah, dalam IFRS 13 ini mendefinisikan beberapa fair value, yakni exit price, principal market, most advantage, dan market principal. Selanjutnya yakni pengukuran dan pengakuan IFRS 13 yang tidak diterapkan. Oke, itulah video dari kami. Terima kasih telah menyimak videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.